warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashabul fadilah, ma'asyiral sadatil ulama wal habaib wal masyayikh, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim, yang kami hormati jajaran Suriah dan Tafidiyah MWCNU Telanakan, yang pada hari ini sukses menggelar kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Wa nakhussu bidzikri wa ta'zim Samahatul Walid Kiai Haji Abdul Hamid Zubair, Kiai Haji Ghazi, dan para asatidz, para kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk hidup ya di bulan Ramadan ini. Banyak sekali yang ingin hadir kembali ke tempat ini namun terkendala dengan keadaan, misalnya dengan pekerjaan. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, di kantor sementara kantor MWCNU Telanakan. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliau kita bisa mengenal Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Berkat beliau kita bisa mengenal Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Hasyim Asy'ari ini secara keilmuan ini nyambung kepada Rasulullah, secara nasab juga nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita akan mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, salah satu karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ditulis kembali oleh Kiai Haji Muhammad Isamuddin Hadzik. Kiai Muhammad Isam ini adalah cucu dari istri yang keempat. Jadi Hasyim Asy'ari itu punya 4 istri. Pertama adalah Khadijah, Nyai Khadijah. Yang kedua Nyai Fa'iqah, Nyai Nafisah ya. Yang ketiga adalah Nyai Nafiqah. Nah, yang dari Nyai Nafiqah ini adalah yang kemudian ke Kiai Wahid Hasyim dan Wistur. Sedangkan dari istri keempat ini adalah Nyai Maisarah, Masrurah ya, Nyai Masrurah. Karena saking banyaknya saya lupa nama-nama istri beliau ini. Tapi beliau ini bukan berarti bersamaan, tapi istri pertama ini wafat, kemudian istri yang kedua wafat, istri yang ketiga. Istri ketiga wafat, baru Nyai Masrurah ini adalah istri yang keempatnya, yang kemudian punya putri namanya Khadijah. Nah, Khadijah ini punya anak namanya Kiai Haji Isamuddin Hadzik. Jadi ini adalah cucu dari jalur perempuan. Nah, beliau ini yang menulis dan mengumpulkan karya-karya Hasyim Asy'ari yang disebut dengan Irsyadus Sari. Ini adalah karya monumental kumpulan dari karya Hasyim Asy'ari. Nah, antaranya ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ada juga kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bagus-bagus semua. Ada sekitar 17 ya. Ada At-Tibyan, ada An-Nurul Mubin, ada Zadut Ta'liqat, ada juga Tambihat, Al-Wajibat, dan banyak sekali. Pada siang hari ini kita akan fokus pada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita mengkaji risalah, kita sebaiknya mengenal dulu siapa Hadratus Hasyim Asy'ari. Tentunya meskipun kita ini orang NU, ternyata kita masih belum banyak mengenal siapa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Karena menurut Imam Ats-Tsauri, inda dzikris sholihin tanazzalur rahmat. Jadi kita menyebutkan atau mengingat nama-nama orang soleh, maka turunlah rahmat. Dan semoga dengan mengingat Hadratus Hasyim Asy'ari, turunlah rahmat di kantor MWCNU Telanakan ini. Amin. Nah, beliau ini memiliki sanad secara keilmuan nyambung kepada Rasulullah.
Kemudian sanad nasab juga nyambung kepada Rasulullah SAW. Ini adalah bertemunya sanad keilmuan dan nasab di Hadrat Syekh Asy'ari. Kalau secara nasab ini nyambungnya ke Sunan Giri, kemudian nyambungnya kepada Amil Faqih Al-Muqaddam. Ini ada di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Makanya ketika pertama kali sampai di kota Tarim saya kaget. Ini kok kenapa kok tradisi yang ada di kota ini kok sama dengan di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Di sana ada maulid, ada tahlil, bahkan maulid-maulid di sini seperti berzanji tiba itu berasal dari Yaman. Nah, ini ternyata Hadrat Syekh Asy'ari nyambung kepada Amil Faqih Al-Muqaddam. Kemudian nyambung kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini adalah keturunan Rasulullah pertama yang hijrah ke kota Hadramaut Tarim, Yaman itu. Makanya sebelum itu saya belum masuk NU ya, meskipun abi saya itu NU, mbah saya NU, tapi saya tidak masuk NU. Tidak masuk Ibnu Ansor, NU ya. Baru ketika saya melihat nasab Hadrat Syekh Asy'ari itu nyambung kepada para aulia di kota Tarim, baru saya masuk Nahdlatul Ulama. Jadi ini setelah saya teliti, kenapa kok sama adat-adatnya? Ternyata masih nyambung antara NU dengan Yaman itu. Bahkan Al-Habib Umar bin Affan itu kalau maulidan itu setiap malam Jumat. Malam Jumat itu maulid terus itu. Kemudian kalau tahlilan ada di sana ini. Bahkan hadrah Ishari itu ada juga di kota Tarim. Biasanya di setiap malam Selasa di Masjid As-Segaf. Nah, semenjak itu saya mantap masuk Nahdlatul Ulama. Masuk di PCI NU Yaman waktu itu. Kemudian secara sanad hadis juga beliau nyambung kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nyambung kepada Al-Imam Muslim ya. Ini bisa dibaca nanti di kitab Irsyadus Syari ini. Jadi luar biasa bahwa Hadrat Syekh Asy'ari nyambung secara nasab dan secara keilmuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian At-Ta'rif bil Mu'allif ini enggak ada di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya. Adanya di Irsyadus Syari. Kalau ini adanya di mana, di online ada kayaknya di Shopee itu sekitar 300-an 270-an gitu ya. Nama beliau adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab Pangeran Benawa Ibni Abdurrahman Al-Mulaqab Bijakatingkir Sultan Hadi Ubijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin Al-Masyhur Bisunan Giri. Ini nyambung Sunan Giri ya. Jadi secara nasab itu nyambung kepada Sunan Giri. Nah, beliau lahir pada 24 Zulqa'dah 1287 pada Yaumul Thulatha, yaitu pada hari Selasa ya, di Korea Shimali Madinah di Jombang. Ini ulida fi Kedang ya. Kedang itu di utara kota Jombang. Kemudian banyak sekali para ulama yang mensifati di Hadrat Syekh Asy'ari ini dengan lakop yang berbeda. Ada yang menyebutkan Hadratus Syekh. Ada yang mengatakan Wadi'ul Istiqlal di Indonesia. Seperti misalnya Muhammad Asad Shihab, ini dicetak di Beirut, ada kitab khusus profil beliau, yaitu Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'ul Istiqlal di Indonesia. Ini beliau menulis tentang perjuangan Syekh Asy'ari, bagaimana beliau mendirikan negara Indonesia. Ini ada kitabnya, itu dicetak di kota Beirut. Di mana Beirut itu? Di Lebanon ya. Kemudian saya singkat aja, kalau ini dibaca semua ini tentang sirah beliau nggak selesai sampai maghrib nanti ini ya. Tidak buka puasa ini. Kemudian beliau sebelum pergi ke Mekah, beliau nyantri di beberapa pesantren. Ini nasya'a wa tarabba fi hijri walidihi husna tarbiyatin wa qara'a alaihi al-Qur'an wa jumlatan minal kutub ad-diniyah
ila antala rusduhu thumma rahala fi talabil ilmi ila asharil ma'ahid al-islamiyah fi biladi Jawa minha Ma'had Sona wa Ma'had Siwalan wa fi Ma'had Sidoarjo wa Ma'had Langitan Tuban sumantaqala ila Ma'had Bangkalan fi Jazirati Madura. Jadi beliau ini pertama kali belajar kepada abahnya beliau, belajar Quran, belajar kitab-kitab dasar seperti Safinah, Jurmiyah itu kepada abahnya beliau. Kemudian setelah itu beliau mondok di beberapa pesantren. Pesantren seperti misalnya Sona, kemudian Siwalan, kemudian di Sidoarjo, kemudian di Langitan, Tuban, kemudian beliau mondok di Langitan, di Bangkalan kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kemudian setelah beliau walazama fi sahibul karam Asy-Syaikh Khalil Waliullah. Tsumma hajara ila diyar al-Makkiyah wal masyair al-Haramiyah. Kemudian beliau setelah mengaji kepada Syekhona Khalil, beliau pergi ke kota Mekah. Faqama biha sanawat, kemudian beliau tinggal beberapa tahun di sana. Wa qara'a 'alaiha akabirul ulama. Faqara 'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian beliau belajar kepada Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ini banyak sekali ulama Nusantara pada saat itu menjadi ulama besar di Haram, di kota Mekah. Kemudian wa Syekh Su'aib bin Abdurrahman faqara 'ala As-Sayyid Abbas Al-Maliki. Dan beliau juga membaca atau mengaji kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian beliau summa qara'a 'ala Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi. Kemudian beliau juga mengaji kepada Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi, dan beliau dapat sanad hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim dari Syekh Mahfud At-Tirmasi ini. Kemudian setelah beliau lama di kota Haram di Mekah, beliau pulang ke Indonesia dan pertama kali mendirikan ma'had yang disebut dengan Tebu Ireng di kota Jombang itu ya. Itu pada tahun 26 Rabiul Awal 1317. Tsumma adhafa ilaihi madrasah salafiyah Syafi'iyah. Jadi beliau juga mendirikan madrasah di sana di Tebu Ireng itu yang disebut dengan madrasah salafiyah Syafi'iyah. Kemudian wafi Sab'at Asyar Rajab, kemudian pada 16 Rajab 1344 beliau assasa jam'iyatan Nahdlatul Ulama ma'ashabihi minhum Asy-Syaikh Abdul Wahhab Hasbullah wa Syekh Bisri Syansuri wa ghairihima min akabiri ulama Jawa wa Madura. Jadi setelah beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng, karena kata beliau kalau hanya mendirikan satu pesantren itu hanya di Tebu Ireng saja. Ini butuh kekuatan untuk merdekakan Indonesia, butuh kekuatan yang besar, menyatukan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Makanya beliau itu sebelum 2 tahun NU berdiri, beliau itu keliling kemana-mana ke seluruh Nusantara untuk membangun kekuatan untuk mendirikan jamiah. Dan 1 tahun sebelum berdirinya NU itu di Bangkalan ada musyawarah di Bangkalan itu, dan Hadratus Syekh Syekhna Khalil itu tidak langsung menjawab, namun masih menunggu isyarah dari Allah, menunggu istikharah istilahnya kalau dalam pesantren itu ya. Kemudian baru dijawab 1925 Masehi. Jadi ketika Turki itu runtuh 1924, kemudian berdirilah negara Turki sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Kemudian di Saudi berdirinya Saudi yang menjadikan agama sebagai ideologi negara. Kemudian Syekhna Khalil ini saya dapatkan dari rekaman Kiai As'ad Arifin ya. Beliau mengisahkan bahwa berdirinya NU itu ada 2 isyarat. Pertama adalah tongkat, yang kedua adalah
tasbih. Nah, setelah saya teliti kembali, ternyata tongkat dan tasbih ini bukan hanya sekedar istikharah ya, bukan hanya sekedar isyarat, akan tetapi tongkat dan tasbih ini memiliki nilai tasawuf al-watani atau tasawuf nasionalistik, bahwa tongkat ini isyaratun tadullu ala ad-daulah. Jadi bahwa tongkat ini menunjukkan isyarat tentang negara. Sedangkan tasbih isyaratun tadullu ala ad-din. Bahwa tasbih ini merupakan isyarat tentang agama. Artinya apa? Bahwa Syekhna Khalil menitipkan dua amanah besar berupa agama dan negara kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah saya teliti kembali bahwa tasawufnya Syekhna Khalil ini merupakan tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, bahwa beliau berkata al-mulk wad-din tau'aman, bahwa agama dan negara adalah dua kembar yang tidak bisa dipisahkan. Fad-dinu aslun, dan agama itulah adalah asal, fondasi dasar. Wasultan harisun, dan negara adalah atau pemerintah adalah penjaga dari agama. Wa ma la aslalu fa mahdumun, dan suatu tanpa pondasi maka akan runtuh. Wa ma la harisalu fa dhaimun, dan suatu tanpa penjaga, tanpa negara maka akan hancur. Jadi beliau mencoba bahwa Indonesia nanti ketika merdeka jangan seperti Turki yang sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Fasluddin wa daulah, itu dari Turki. Dan juga tidak ingin seperti Arab Saudi yang menjadikan agama sebagai ideologi negara. Tetapi Syekhna Khalil ini luar biasa, memberikan tongkat dan tasbih itu menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara adalah hubungan yang simbiosis, saling membutuhkan. Kita bisa mendekatkan agama dengan tenang jika memiliki negara yang aman. Bisa sholat dengan tenang, bisa zakat, bisa puasa dengan tenang jika memiliki negara yang aman. Begitu juga negara bisa makmur jika menjadikan agama itu sebagai inspirasi ya, istilahnya menteri kita itu menteri agama, bukan aspirasi. Jadi Syekhna Khalil itu pada 1925 sudah memberikan jauh tentang fikrah kebangsaan, hubungan al-alaqah bainad-din wad daulah, antara agama dan negara. Ini adanya di Bangkalan, di Madura ya. Jadi yang merumuskan antara hubungan agama dan negara itu adalah ulama Syekhna Khalil Bangkalan, Madura itu. Kemudian diteruskan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari dan berdirilah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. Dan bertepatan dengan 16 Rajab 1344. Nah, ini bukan sebuah kebetulan ya. Jadi setelah Turki runtuh, berdirilah Nahdlatul Ulama. Setelah Cordoba runtuh di Spanyol itu, berdirilah Kerajaan Islam Demak di Jawa. Ini bukan sebuah kebetulan. Artinya bahwa Nusantara ini berpotensi besar menjadi pusat peradaban Islam di dunia, seperti itu. Dan sampai sekarang terbukti bahwa ketika Arab Spring terjadi, Indonesia sampai sekarang aman ya. Kebetulan ketika perang itu saya ada di sana. Jadi gak enak ya ketika perang itu dengar suara bom, itu udah enak sekali. Ketika belajar sholat itu dengar suara bom itu, waduh, khawatirnya luar biasa. Bahkan kadang ada orang tentara masuk masjid itu, masya Allah ya. Kita di sini alhamdulillah diberikan nikmat yang aman hidup di Indonesia ini ya. Ini bibarakati al-alaqah bainad-din wad daulah Syekhna Khalil Bangkalan yang kemudian dititipkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, untuk mewujudkan negara aman itu satu adalah menguatkan ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja, bukan azwaja ya. Azwaja ini banyak istri ya. Kalau aswaja ini ahlu sunnah wal jamaah. Hasyim Asy'ari banyak istrinya karena istrinya beliau meninggal.
Nah, kalau kita jangan seperti itu. Baru kalau istri meninggal boleh lah, nanti nambah istri itu boleh. Tapi ala kulli hal kita ikuti yang azwajanya dulu, karena kalau azwaja itu berat sekali, apalagi bagi yang jomblo ya. Iya, berat sekali. Oleh karena itu, mengapa di Timur Tengah itu runtuh? Pertama adalah ada fikrah at-takfir. Saya masih ingat ketika awal-awal kuliah itu masih tenang ya. 2009 itu masih tenang. Kemudian awal 2010 itu sudah ada Wahabi masuk dengan mengatasnamakan Ansarus Syariah. Waktu itu beliau ketika saya mau berangkat maulid itu ya, beliau mengatakan dengan santai itu bid'ah, awalnya bid'ah katanya. Kemudian naik derajatnya menjadi musyrik katanya. Kemudian naik ke kafir. Nah, kalau sudah kafir ini halal untuk dibunuh. Makanya terjadilah perang itu karena awalnya adalah ideologi takfir. Nah, mengapa kita harus kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah yang moderat, tidak mudah untuk mengkafirkan, tidak mudah untuk mengatakan bid'ah. Nah, ini diantaranya adalah karya Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah.